Iya. Ah, nomornya bapak saya kasih ke tante saya, nanti tante saya yang komunikasi ke bapak ya pak. Iya. Oh, bapak nomor WA-nya nggak ada ya pak? Oh ya udah, oke oke, nanti saya kasih ke tante. Iya ya, baik baik ya, makasih pak. Sudah muter-muter. Suruh Budi aja ngubungin. Ini kan mikirnya makin banyak nasi. Mau kesini aja deh. Galak orangnya kali. Tentu galak. Ya galak salah sendiri. Gue juga tadi mikir tuh di jalan, apa sih yang mikirin ke ini aja ya. Tadi kan mikirnya ke ibu kan, kalau mikir nyampe nya cepet. Iya, dia kagak alamat lu, aku berpikir nyampe cepet. Foto lagi foto. Kayak ada rahasia besar lagi. Ya, harus pesawat pakai kode. Orangnya nggak dikasih nomorku. Gimana gitu? Orangnya nggak dikasih nomorku. Nggak bisa dia nggak punya WA gitu. Tante Kak, mudah-mudahan jadi Itu kita nyampe. Jadi kurang lupa-lupa tuh. Kesannya itu nggak ada lagi. Posisi itu nggak ada. Posisi ketemu sini. oh dulu ya. Aku hubungi nggak diangkat. Terus udah. Jangan lupa telepon bapaknya. Jadi bapak hubungi sama tante saya nggak angkat. Benar kalau nggak dia. Kamu lagi lawannya kita ya udah. Halo, halo pak. Halo. Pak, tante saya hubungin bapak, tapi katanya nggak diangkat deh pak. Oh ya, iya, ya oke oke pak. Ini dulu deh. Ini opung, kalau mau ngomel sama opung. Kenapa sih? Iya. Udah ketemu dia. Udah ketemu. Ada buat ini buat kado. Oh, bilang aja orangnya nggak di rumah gitu Ngapain? katanya bayar tol Berapa? 10.000. Bayarin dulu. Bayarin aja dulu ntar aku ganti ke Ayu. Ini juga kok si Ayu juga nggak ada tata krama langsung matiin aja.
Shalom, selamat sore. Kita akan segera mulaikan ibadah Beston puasa kita pada saat hari ini. Dengan hati yang bersungguh-sungguh kita mau siapkan kehidupan kita untuk menerima firman dan bersekutu di dalam roh dan kebenaran melalui penyembahan. Kita akan buka ibadah ini di dalam doa, namun sebelumnya kita angkat pujian doa terlebih dahulu. Saat indah. Saat hadapan memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam peluk menikmati kasih dan indahnya angkat sekali lagi pujian ini dari Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa datang wadaku, erat dalam pelukan, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Katakan hadirat-Mu, Ibu Siska akan berdoa. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasa
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, yang menjadi pusat kesaksian hidup kami. Sore hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, masih diberi kesempatan untuk datang di kaki Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami berhimpun di tempat ini adalah menyenangkan hati Tuhan lewat peribadatan kami, mendengar firman Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena itu Tuhan, tiliklah setiap kerinduan hati kami Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami menyadari banyak salah dosa kami kepada Tuhan sesama kami juga. Karena itu kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, memohon ampun atas setiap salah dosa pelanggaran kami kepadamu Tuhan. Layakkan kami sore hari itu datang kepada Tuhan, menikmati persekutuan yang manis dan indah dengan Tuhan, merasakan jamahan dan lawatan Tuhan, dikuatkan oleh kebenaran sabda firman-Mu yang memberi kekuatan bagi hidup kami, yang mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik dan benar di pemandangan Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai mulut lidah bibirnya Tuhan, apa yang Kau nyatakan kepada kami sampaikan dan berikan kami pengertian, celikkan mata rohani kami agar kami mengerti Tuhan, terutama kami boleh melakukan kehendak-Mu dengan penuh kerelaan, ketulusan dan keikhlasan. Kami memegang teguh apa yang menjadi kehendak sabda firman Tuhan. Tambahilah iman kami lewat firman-Mu Tuhan, agar semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Hidup ini menjadi Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan juga tempat ini Tuhan, biar kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah perhimpunan kami yang kecil ini. Kalau ada sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu juga yang menyaksikan Tuhan program live streaming puasa kami sore hari ini. Kau juga menyatukan kami di dalam roh-Mu Tuhan, sekalipun kami Tuhan berada di tempat yang berbeda. Terima kasih Tuhan, segala kekurangan kami dalam penyangkalan diri kami sepanjang hari ini, ampunilah kami ya Tuhan. Tapi biar Kau yang menilai apa yang sudah kami lakukan ini, biar semuanya Engkau yang menyempurnakan. Kuasa kegelapan roh jahat mengganggu kami saat mendengar firman Tuhan, kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis Kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, Rebirikam Tujenai, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kaum keluarga kami dimanapun juga berada, Tuhan jaga pelihara, bungkus mereka juga dengan kuasa darah-Mu. Dalam segala aktivitas mereka biar Engkau terus ingatkan agar hati pikiran mereka juga terus tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka baston kami sore hari siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, shalom. Selamat sore pada kesempatan ini. Dengan kekuatan kesehatan yang dianugerahkan Tuhan, kita manfaatkan untuk kita bersekutu lewat firman Tuhan. Yang saya ambil di dalam suratan Rasul Paulus pada jemaat di Galatia. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, Galatia 1 ya maksud saya, Galatia 1 ayat yang ke-11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku.
sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Ya, puji Tuhan. Jadi keterangan dia selama 3 tahun ke tanah Arab sebenarnya itu ya banyak yang mengatakan itulah saat-saat di mana Paulus juga belajar banyak tentang suatu pengajaran daripada Kristus, perjumpaan ya dengan Kristus, ya mempelajari, mendalami dalam hal spiritualnya untuk semakin diteguhkan imannya, ya. Masa-masa dia mengasingkan diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di dalam suratan Rasul Paulus ini kembali mengingatkan kepada kita semua menyangkut suatu pengajaran kabar pengantin Kristus ini suatu pengajaran yang tidak kita terima dari manusia, tetapi ini diajarkan langsung daripada Tuhan melalui karunia-karunia Roh Kudus. Selain daripada itu, yang selalu kami sampaikan dan ingatkan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah menerima rahasia pengajaran ini yang membawa kehidupan kita kepada suatu kemenangan yang besar. Yang pertama, ini dapat kita renungkan, jikalau dalam hal keselamatan bahkan kedudukan posisi sebagai pengantin Kristus, Tuhan tawarkan itu, Tuhan tunjukkan, Tuhan bukakan bagi saya dan saudara. Tentu dalam hal-hal yang lainnya, apa yang menjadi kebutuhan kita dalam perkara jasmani, Tuhan pasti akan melakukannya. Tetapi dalam kesempatan ini juga kami juga menyampaikan selalu, ya, mengingatkan selalu kepada kita semua bahwa tak dapat tiada, ya, kita sebagai orang-orang rohani yang hidup oleh anugerah Roh Kudus harus bisa dapat membatasi diri di dalam hal perkara jasmani, ya. Dalam hal perkara jasmani itu sangat penting, kita harus bisa menahan diri. Dalam janji Tuhan, Tuhan bisa memberikan suatu kelimpahan yang luar biasa, ya. Asalkan itu sepadan dengan iman kita. Karena kan Paulus juga pernah mengatakan, jangan engkau memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi daripada imanmu, ya. Imanmu mungkin cuma sampai ya, ibarat kata iman cuma sampai baptisan air. Ibarat katakan rahasia iman sampai baptisan air itu, kalau kita ukur dalam pelajaran tabernakel kan, itu digambarkan suatu kehidupan rohani seseorang yang masih syarat dengan dosa. Karena kan pengertiannya kalau dihubungkan dengan tabernakel, iman sampai pada baptisan air saja itu masih di daerah halaman, ya. Itu belum ada penutup, ya. Belum ada penutup. Jadi masih sangat terasa itu sengatan daripada sinar matahari yang berbicara tentang pencobaan, masih syarat dengan debu, kotoran yang menempel, ya, menempel pada tubuh rohani kita mungkin, ya. Artinya gangguan intimidasi itu sangat kuat. Sementara kita belum ada perlindungan yang lebih lagi daripada firman dan roh, ya. Karena kita masih berada di halaman. Berbeda kalau kita sudah mencapai kepada iman tingkat 5 dan tingkat 6 lah lebih baiknya. Artinya kita sudah di dalam, kita sudah sudah ada di dalam kemah itu. Kemah itu sebenarnya tutup kemah itu berbicara tentang
Tritunggal Allah, berbicara karunia roh. Ya, karunia roh itu yang membuat kita bisa tahan ya, dari segala intimidasi. Seharusnya seperti itu. Walaupun pada fakta ironinya juga ya ada juga yang gugur, saudara, ada juga. Tapi di situ kita bisa berpikir, bisa mengambil kesimpulan. Sedangkan orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus saja itu betul-betul menghadapi pergumulan yang berat. Ya. Rasul pun menyadari itu. Ya. Semakin mereka berlimpah-limpah ya, di dalam hal anugerah, mereka pun harus mengalami suatu penderitaan yang berat. Ya. Penderitaan yang berat, saudara. Ya. Karena itu penderitaan yang datang itu sebenarnya untuk menguji iman kita. Ya. Menguji iman kita. Apakah kita betul-betul memiliki iman yang benar-benar murni, mencintai Tuhan bukan di saat kita diberkati, tetapi bisa mencintai Tuhan saat kita mengalami masa-masa kesulitan. Ya, gereja di hari-hari ini pasti ya akan merasakan terpaan angin badai cobaan, di mana kita akan mengalami kesukaran. Apakah kita masih mau mengikut Tuhan ya, atau kita mau mengikut dunia ini ya. Dan itu sudah diungkapkan ya, sudah diungkapkan lewat firman Tuhan bahwa penguasa dunia ini sangat hebat. Alat-alat daripada kerajaan dunia ini ya kita sudah tahu ya, kita sudah tahu itu lewat mamon itu alat yang paling sering dipakai iblis untuk mempengaruhi gereja Tuhan. Bahkan target daripada iblis, kuasa kegelapan itu adalah kalau boleh orang-orang pilihan itu boleh jatuh. Ya, itu menunjuk kepada saudara sekalian yang sudah memegang kabar pengantin Kristus. Ya, saudara adalah orang-orang pilihan, tetapi sepatutnya kalau kita ini adalah orang-orang pilihan, kita adalah orang-orang yang terlahir, yang dibentuk, yang sudah direncanakan oleh Tuhan jauh sebelumnya. Walaupun secara manusia kita punya salah dan dosa, tetapi seperti perkataan Paulus ya, Paulus mengatakan bahwa dia ini adalah penganiaya jemaat ya. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakan. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dan seterusnya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan untuk menyatakannya. Jadi itu perkataan iman daripada Rasul Paulus. Artinya seperti saya dan saudara, terlepas dari pekerjaan usaha yang kita jalankan, aktivitas yang kita jalankan maupun di dalam ranah pelayanan, sebenarnya kita ini menjadi orang-orang yang diutus untuk menjadi saksi, dalam tanda kutip menjadi nabi kalau kita pahami perkataan daripada Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum kita terbentuk dalam rahim ibu, kita sudah dikenal oleh Tuhan. Terus, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tuhan telah menguduskan kita sebelum kita keluar dari kandungan. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu udah satu ayat ya Kak. Ya, artinya kita menjadi nabi di sini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan kesaksian tentang Yesus Kristus. Lewat apa? Lewat keberanian yang timbul dari anugerah Allah. Makanya 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 dikatakan, kobarkanlah ya, apa yang sudah diberikan kepada saudara melalui penumpangan tangan ya, melalui urapan dari tempat yang maha tinggi. Kita semua di sini sudah penuh dengan Roh. Itu perlu dikobarkan ya. Api yang berkobar-kobar itu kan suatu gambaran semangat ya.
semangat yang harus selalu menyala dalam menjadi saksi. Ya, dalam kehidupan kita perlu saudara senantiasa mengobarkan karunia. Coba kita baca ayat yang ke-6 dan 7. Ayat yang ke-6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Ya, kobarkanlah karunia Allah, karunia penglihatan itu dikobarkan, itu dinyalakan. Karunia nubuatan itu dinyalakan terus. Ya, saya pernah sampaikan, jangan berharap, jangan bergantung, jangan ya mungkin ada sisi kita beretika ya di dalam kita menunjukkan karunia, memakai karunia ada rahasianya kan 1 Korintus 14 itu bagaimana nabi tunduk kepada roh nabi itu. Artinya kalau nubuatan ya jangan dengan nafsu juga. Ada nubuatan yang tidak tahu etika ya, etika dalam melayani itu. Jadi sudah naik satu, paksa naik lagi, akhirnya double. Ya itu memang kembali lagi, seringkali itu terjadi untuk menguji malaikat sidangnya juga, apakah dia benar-benar mengerti dalam pekerjaan roh ya. Ya itu biasa diizinkan Tuhan supaya malaikat sidang itu betul-betul harus memahami rahasia pekerjaan Roh Kudus. Selain daripada itu, yang punya karunia juga harus mengerti ya, bahwa kalau sudah naik satu ya kebetulan dia juga sudah naik. Yang menentukan itu suasana tetap tertib adalah mereka yang bijaksana, yang mengalah ya, yang mengalah ya. Jadi kalau misalkan ya tinggal masing-masing di antara dua ini, kalau dia sama-sama dengar menaik ya bagaimana ya, ada rasa ya sudah, kalau dia rasa ingin ini sudah agak kacau nih, kalau dua-dua dia harus turun itu, dia harus turun ya. Harus salah satu ada yang mengalah ya. Selain daripada itu tetap kembali lagi ke malaikat sidang. Malaikat sidang itu punya hak juga ya untuk menentukan siapa yang berbicara. Biasanya kalau sudah 2 sampai 3, apalagi kalau sudah acara besar itu kan seringkali susah untuk dikontrol ya. Ya kalau cuma dengar ya, dengar dari pengalaman cerita senior itu cuma cukup dibilang yang nubuatan terakhir yang jalan terus. Jadi di situ kan kita juga nggak bisa menentukan ya. Bagi kita yang bernubuat sudah sama-sama tinggi, kita tidak tahu apakah kita urutan terakhir atau tidak. Tapi saya percaya itu roh dalam diri kita itu yang sudah mengerti, sudah dewasa, dia bisa paham, mana yang saya rasa harus turun ya harus turun ya. Pasti itu ada marifat seperti itu ya. Tapi kalau ego itu susah itu. Pernah juga dalam ibadah KKR sudah disusul, sudah ditangani oleh hamba Tuhan ya. Dia masih berteriak ya. Ada yang seperti itu. Nah, tetapi itu hanyalah suatu pelajaran ya dalam kita menyembah Tuhan. Kita juga harus tahu pekerjaan roh itu seperti apa dalam hal karunia-karunia. Nah ini, jadi kobarkanlah karunia itu bukan berarti kita ingin menyombongkan diri, tapi bagaimana kita ada rasa terbeban untuk selalu menjalankan itu dengan setia. Tuhan mau itu. Saat ini mungkin kita belum mengerti, mungkin kita sebatas pikiran ya karunia itu muncul hanya dalam ibadah ya. Tapi karunia itu bekerja juga dalam kehidupan sehari-hari saudara. Bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini mungkin kita masih risih ketika kita bergabung dengan gereja lain. Kita sudah ibarat kata udah pesimis duluan. Ada gereja lain, udahlah nggak usah menyembah. Gak enak, takutnya mereka nggak ngerti begini dan begini. Takutnya mereka menertawakan. Ya kita tidak tahu kan. Tapi sebenarnya yang seperti itu kita harus ada rasa percaya diri, tapi bukan untuk menjadi angkuh, merasa lebih. Justru kita harus tunjukkan itu. Kita tidak tahu, mungkin ketika mereka mendengar suara nubuatan itu mereka malah terharu ya. Cuma memang konsekuensinya kita ditertawakan, kita dibilang orang gila lah, kita dibilang kerasukan setan ya. Nah itu yang di hari-hari ini kadang konsep kita tentang liturgi ibadah itu, kalau ada orang-orang join itu mereka suka mencibir, mereka suka bertanya-tanya,
Ada yang bertanya-tanya itu dengan maksud baik, tapi ada bertanya-tanya untuk mengejek. Ya kita nggak usah dengar yang mengejek. Kita jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itu akan diperhadapkan ya. Ada masanya ya, ada masanya kita akan diperhadapkan dengan gereja yang belum mengerti, tapi harus kita buat mengerti. Kobarkanlah karunia itu. Nah, selanjutnya apa dikatakan? Yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya, terus Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. ya kasih dan ketertiban. Nah, itu merupakan suatu gambaran manusia yang bijaksana. Oleh karena karunia roh itu membuat manusia menjadi berani, tapi berani melakukan hal yang benar ya. Berani untuk menunjukkan sikap kasih ya, yang tidak menghakimi, tapi sikap yang betul-betul mengasihi ya. Berani untuk menunjukkan dan bertanggung jawab bahwa hidup kita ini betul-betul hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kalau tulisan Rasul Paulus ya, kita harus memberi pertanggungjawaban atas kehidupan kita di dalam panggilan Tuhan ya. Nah, itu penting sekali. Walaupun secara manusia rohani kita ini saudara, sesungguhnya manusia yang memiliki tugas yang berat. Kita harus menjadi orang yang rohani, orang yang saleh ya. Memang kita diperhadapkan dengan orang-orang duniawi yang seringkali mengejek kita. Ya, walaupun itu terkadang kita berusaha untuk hidup rohani, ya kita ada kekurangan. Itu tidak, sebenarnya kekurangan kita itu ya adalah kelalaian kita. Tapi kalau kita terus berjuang untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya pastilah kita akan menjadi saleh-salehnya Tuhan yang boleh menjadi berkat ya. Kita tidak usah khawatir dengan segala kekurangan kita, asalkan kita tidak menjadi orang yang menghakimi orang lain ya. Selama kita maju saja, jangan merasa pesimis, jangan merasa bersalah dengan keadaan masa lalu. Kalau Tuhan sudah panggil, ya sudah, jalankan saja. Paulus ini sebenarnya punya image yang tidak baik kan masa lalunya. Makanya ketika dia dipanggil Tuhan itu untuk memberitakan Injil, orang sempat takut. Orang sempat mempertanyakan, benar ini dia Paulus ya, benarkah dia seorang rasul? Sempat dipertanyakan itu ya. Tapi Paulus tegaskan bahwa pengajaran yang aku sampaikan ini adalah pengajaran yang langsung ya daripada Tuhan. Dia berani. Bahkan dia mengatakan di dalam Galatia 1 ayat 10 itu, dia menunjukkan integritasnya sebagai seorang rasul. Dia lebih memilih ya untuk menyenangkan hati Tuhan daripada menyukakan hati manusia. Saya hendak membacakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, ini sebenarnya suatu tugas yang berat ya. Tugas yang berat di dalam kita menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran. Kadang kita melakukan kebenaran, ya musuh kita adalah di sekitar kita. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, ya kita akan banyak ditolak. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang banyak dimusuhi. Di hari-hari terakhir ini, orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan adalah orang yang sebenarnya paling banyak musuhnya ya. Tapi ya jangan takut, kita melakukan itu untuk kebenaran, dan secara tidak langsung kita juga mengajarkan kepada musuh-musuh kita bahwa kita pun mengasihi mereka, bukan membenci mereka. Begitu juga dalam pelayanan ya. Dalam pelayanan kita tetap pertahankan kebenaran firman Tuhan dan pengajaran ya. Pentingnya kita memahami di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin dalam Beston pagi itu sudah diutarakan, dalam hal kita bermewah-mewah, bermegah-megah dalam pekerjaan Tuhan, konsep apapun yang kita taruh di dalam suatu liturgi,
boleh saja ya kita mengikuti fenomena gereja ya, yang kata kasarnya gereja halaman ini yang dengan konsep konser ya, dengan pakai lampu klip ya. Itu anti sekali sebenarnya kalau di kalangan kabar pengantin itu, kenapa lampu itu klip ya. Tapi terkadang ya ada beberapa kompromi ya, karena kita menyesuaikan dan sebagainya, atau karena sudah terlanjur. Kami juga sempat ingat waktu pelayanan di Manado ya, itu ya, bersama dengan jemaat perayaan Natal ya, kita tidak tahu itu ketika pemasangan lampu itu, wah pas nyanyi lampu itu ternyata klip merah kuning hijau putih pun. Situ yang duduk lagi masih ada opawem ya, itu senior gesbas semua. Waduh, gimana ini ya? Padahal kita nggak ada maksud ya, nggak ada maksud seperti itu. Bahkan sudah ada di koordinasi, kalau bisa jangan di klip, nggak usah di, walaupun putih terus itu juga jangan lah ya. Itu kan kita kalau mau ikut mau ikut kerohanian sesuai pengajaran sedetail itu. Kita tahu bahwa konsep lampu saja yang gelap-gelap itu kan itu bukan gereja. Bahkan gereja sekarang ini udah konsep seperti nonton teater kan, seperti nonton bioskop juga. Jadi gelap di audiens gitu. Tapi di mimbar itu cahaya-cahaya cahaya lampu warna kuning seperti itu, walaupun bentuknya remang-remang. Jadi mungkin dengan suasana seperti itu nggak terlalu silau ke apapun, apalah arti mereka memaknai itu. Tapi kalau sudah gelap-gelap seperti itu ya, itu nggak masuk hitungan kalau dalam pengajaran. Kita pun tidak bisa melihat, mungkin audiens sudah tidur kali, udah gelap semua. Kadang dari mimbar kita udah nggak bisa ngeliat audiens itu, apakah dia main handphone, apakah dia bercerita ya, apakah dia dia tidur, kita tidak tahu ya. Sedangkan di terang-terang saja masih ada yang tidur ya, apalagi yang sudah gelap remang-remang seperti itu ya, kita tidak tahu. Nah itu pentingnya suatu pengajaran. Jadi di dalam jemaat kami selalu mensupport bagi jemaat yang selalu memaknai kehidupan sehari-hari itu dengan firman Tuhan. Itu tidak ada yang salah. Apalagi mensupport dengan memaknai kehidupan sehari-hari dengan pengajaran, itu tidak salah. Kami justru mendukung ya. Kami justru mendukung. Perihal tentang membicarakan jasmani dengan rohani itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai orang yang duniawi, itu harus dianggap terpisah. Kalau bicara tentang duniawi, jasmani, rohani jangan diomongin. Karena bagi mereka orang duniawi itu nggak masuk rohani, nggak masuk saudara. Ya. Tidak masuk. Saya sudah jelaskan kan. Logika manusia itu adalah bagaimana suatu pola sistem pikiran manusia yang sebenarnya survive untuk dirinya sendiri. Mereka tidak sempat untuk memikirkan hal-hal rohani. Itu kan ya filsafat dunia seperti itu. Walaupun filsafat dunia itu menerangkan suatu ada kuasa Tuhan, adanya Tuhan, ya Tuhan mereka itu apa sih? Tuhan dalam pikiran mereka itu apa yang mereka gambarkan? Kalau kita beralih kepada itu yang melahirkan filsuf bangsa Yunani itu, lihat saja ya. Tuhan yang mereka bayangkan seperti Zeus ya, dewa. Kalau saudara ingat ya, itu filsafat yang menyesatkan itu luar biasa, pengaruhnya masuk sampai ke agama-agama. Dulu saya pernah suka nonton itu Rama dan Sinta. Kalau generasi retro udah nggak tahu itu. Rama dan Sinta, ada Hanoman, dewa kera. Nah, lihat dewa kera yang berperang, dewa Siwa jadi gajah ya, tapi bermata manusia, bisa bicara, terus tangannya banyak lagi. Itu mereka anggap dewa terkuat. Nah, itu karena sudah terkontaminasi dengan pemikiran filsafat ya. Dan mereka membenarkan itu. Mereka percaya lagi itu. Menjadi suatu kepercayaan. Makanya
Ya, saya pernah membaca itu dalam tulisan Rasul Yohanes itu. Rasul Yohanes menyerang ya paham-paham yang salah tentang tentang keilahian ya, tentang Allah yang hidup, tentang Yahweh itu. Itulah kenapa Tuhan Allah itu mengaruniakan anak yang tunggal dalam wujud manusia. Jadi supaya pada zaman Rasul Yohanes ada yang tidak percaya kemanusiaan Tuhan Yesus itu berbeda. Kemanusiaan Tuhan Yesus itu ada yang dianggap berbeda, saudara. Berbeda, sehingga ada juga di Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan. Apa sih itu dikatakan? Pada mulanya itu adalah Allah. Allah bersama-sama dengan Firman. Dan Firman itu adalah Allah sendiri. Ya, ada itu paham-paham, tapi itu diserang oleh Yohanes akan pemikiran-pemikiran filsafat ya. Pemikiran filsafat itu pemikiran yang realistis, saya katakan. Nah, itu saya katakan. Jadi saudara sebagai jemaat Tuhan, kalau saudara adalah orang rohani, itu sudah pasti melibatkan hal-hal yang masuk akal secara jasmani. Tapi kalau orang yang dengan filsafat duniawinya sulit menerima rohani ya. Sulit sekali. Jadi sangat penting ya kehidupan kita itu selalu dikaitkan dengan firman Allah. Kita membutuhkan firman Tuhan karena kita memiliki iman ya. Perihal rohani itu memang harus berkaitan dalam kehidupan kita secara jasmani. Saya sudah memberikan suatu gambaran pemikiran-pemikiran yang realistis, pemikiran yang masuk akal ya seperti itu, pemikiran yang matematis juga kan. Yang matematis, ibarat kata 1 tambah 1 ya 2 tambah 2 4. Saya kasih gambaran, tidak ada itu yang realistis itu berpikir 2 tambah 5 sama dengan 5.000. Nah, dengan bermodal 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000. Gimana itu? Mereka udah bingung itu. Sudah begitu dia bisa memberi 5.000 orang itu kenyang. Sudah kenyang, ada sisa lagi. Berapa itu? Sisanya 12 bakul. Enggak masuk itu. Tidak masuk. Dan itu harus dapat diakui dengan iman. Dengan pemikiran enggak bisa. Secara pemikiran murid-murid yang berapa yang ada pada, ya Tuhan cuma ada 5 roti 2 ikan itu 5.000 orang, gimana ya? Kalau mereka ada dana itu mereka kumpul-kumpul nggak ada doi juga ya. Bagaimana mau kasih makan? Karena mereka perhitungannya ya realistis itu kan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang sewajarnya, yang sebagaimana mestinya, fakta yang terjadi sebagaimana mestinya ya. Jadi yang sifatnya mungkin matematis itu betul-betul masuk akal. Tetapi kita sebagai orang rohani ya, justru orang yang rohani itu mengajarkan terapan-terapan firman itu sampai kepada perkara jasmani. Tapi ada saatnya kita mengandalkan kuasa Tuhan dan kita percaya dan kita melihat kuasa Tuhan itu harus menanggalkan segala kepikiran kita. Itu harus kita tanggalkan. Kalau kita percaya akan mujizat Tuhan tapi kita masih bergumul dengan logika kita, yang timbul apa? Ketika terjadi pergumulan yang timbul kekhawatiran, keraguan-raguan, bertanya kepada Tuhan. Artinya bertanya bukan bertanya betul-betul untuk meyakinkan diri, tapi benar gak ya Tuhan ya? Atau jadi pusing, mikirin, aduh secara kalkulasi logika ya kayak Ibu Sutepu tadi, saya mikirin ini Natal ini ya, mikir Natal secara dana biaya, aduh ini dapat dari mana ini ya. Pasti kan itu secara logika betul masuk akal. Mungkin kan kita secara cepat berpikir kalau kumpul jemaat inisiatif misalkan satu orang 200.000 500.000, wah kayaknya takutnya nggak cukup lagi atau bagaimana. Itu kan perhitungan manusia. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan ya, Tuhan mampu melakukan segala perkara ya. Mampu melakukan segala perkara. Seperti pelayanan Maria dia kalau pakai logika ngapain dia hancurin itu 300 dinar, seharga 300 dinar itu apa? Minyak narwastu. Tapi karena dia penuh dengan penyerahan,
sehingga dia menjadi orang yang tidak seperti bahasa Paulus, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Karena Paulus kalau dia kalkulasikan, sebenarnya kalau mau kalkulasikan tentang kasih karunia itu, wah itu nggak sebanding. Paulus dia penganiaya jemaat, ya, tapi dia menerima kasih karunia daripada Tuhan. Wah itu nggak sebanding kalau Paulus berpikir, ya. Makanya Paulus juga punya pikiran sehingga dia mencatat sebagai ayat penutup saja di dalam Roma 8 ayat 18, ya. Nah itu cara perhitungan Paulus. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, kalau Paulus ukur-ukur, ya selama dia mengiring Tuhan, ya dia menerima aniaya, hal-hal yang tidak enak, waduh itu semua sebenarnya nggak sebanding sampai dia menerima kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu tidak bisa diukur, tidak bisa dibatasi dari cara berpikir kita. Tapi kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, percayalah, kita jadi orang yang berhikmat, yang tahu hidup realistis itu seperti apa, tetapi tidak dipertuankan dengan pikiran yang realistis. Karena kalau kita terpatok dengan pikiran realistis, segala sesuatu kadang kita paksakan, ya. Kita ikuti keinginan diri kita paksakan, ya akhirnya tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau kita betul-betul seimbang dengan kehidupan rohani itu melekat dalam kehidupan jasmani, dan jasmani itu kepikiran kita itu tunduk kepada kuasa firman Tuhan, bahwa itulah yang menjadi suatu kekuatan dalam diri kita, ya. Saya percaya dalam kesaksian hidup kita seorang demi seorang yang lainnya, ya, kita punya kesaksian masing-masing di mana banyak sekali kasih karunia Tuhan sudah menolong kita, ya. Banyak sekali cerita-cerita yang di luar dugaan, di luar ekspektasi kita, di luar perhitungan kita. Secara pikiran ini nggak masuk akal, tapi Tuhan berbuat sesuatu, ya. Tuhan berbuat sesuatu. Itulah yang harus kita renungkan, ya. Daud pernah, dia ada kekhawatiran, walaupun dia sudah menang, dia mau hitung lagi itu prajurit-prajurit, ya. Ternyata salah juga itu. Kenapa kamu hitung-hitung? Apa yang kamu khawatirkan? Cuma gara-gara itu kalau tidak salah Tuhan sampai murka, Tuhan bikin penyakit sampar disebarkan, banyak juga yang mati. Cuma karena kesalahan pemimpinnya, ada keraguan-raguan. Nah, itu juga menjadi suatu peringatan bagi kita. Kadang hal yang ragu-ragu saja, bukan saja kita tidak dapat sesuatu, tapi justru kita kena tegur, ya. Kita kena murka Allah dalam tanda kutip, ya. Tuhan justru kena pukulan. Kenapa? Karena sepatutnya kita orang yang beriman sudah memiliki pengharapan yang tidak akan tergoyahkan, ya. Pengharapan yang tidak akan mudah terintimidasi dengan segala pengaruh kekuatan dunia ini. Kita adalah orang-orang yang betul-betul sudah hidup di dalam rancangan Tuhan. Jadi tidak usah khawatir. Yang terpenting di sini dalam pembacaan kita adalah tentang suatu pengajaran. Pengharapan iman kita itu tumbuh dari pengajaran. Jadi hiduplah dengan pengajaran, karena pengajaran itu yang menyelamatkan kita. Pengajaran itu tidak pernah membawa kita kepada suatu sikap, perilaku, jalan-jalan yang salah. Pengajaran justru menuntun kita kepada hal-hal yang benar. Saudara menemukan kok ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ya sebenarnya yang tidak menyenangkan itu mereka itu yang justru tidak mengenal kebenaran, ya. Kita justru menjadi orang-orang yang dibawa untuk melawan arus dunia ini, ya. Tapi ya kita akan menemukan kemenangan kalau kita percaya, berpegang teguh pada pengajaran, memelihara itu, maka ialah selamat. Jadi pertahankanlah, karena segala pengajaran dan firman di masa-masa sulit ini, iblis mencoba memakai keadaan situasi yang
yang seringkali memaksa kita untuk mengandalkan kebijaksanaan, pengertian kita, pemikiran-pemikiran kita ya. Rasio ini ya tidak salah dipakai, tapi terlalu diberatkan, dipaksakan, sehingga kita sudah mulai mengesampingkan, meragukan ya kuasa Tuhan yang padahal kita sudah lewati itu bersama dengan kuasa Tuhan. Menghadapi pekerjaan Tuhan ini, selain akal kepikiran kita pakai, ya mintalah Tuhan bekerja. Saya percaya, kita semua percaya Tuhan pasti menyediakan segala sesuatunya. Tuhan pasti mencukupinya, asalkan kita bersatu di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pada kesempatan siang sore hari ini kami sudah dibekali lewat firman-Mu, mengingatkan kembali akan kesetiaan kami memelihara iman kami Tuhan lewat firman dan Roh-Mu, lebih pengajaran yang kami sudah terima Tuhan daripada-Mu. Engkau pertambah-tambahkan iman kami, gairah kami Tuhan untuk selalu menyelidiki firman-Mu, selalu menyelidiki setiap pelajaran, pengajaran yang kami terima di dalam Tuhan kabar pengantin Kristus ini. Kami percaya semuanya itu mendidik kami di dalam kebenaran Tuhan. Kami pasti akan menghadapi banyak sekali tantangan, cobaan. Tapi biarlah Tuhan dengan pengajaran dan firman Allah semakin hari membentuk pribadi kami menjadi pribadi yang bijaksana Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah kami jikalau kami telah meragukan kuasa-Mu. Kami menjadi pribadi yang tidak menolak kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab kami hidup oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Dengan berkat kekuatan kesehatan sempurna Tuhan, Engkau boleh memelihara kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu lewat firman yang kami sudah terima. Kiranya Engkau tanamkan Tuhan dalam hati kami, menjadi benih yang hidup, yang senantiasa memberikan kebijaksanaan dalam hati kami, memberikan hikmat di dalam pikiran kami, agar kami menjadi orang-orang yang rohani, yang senantiasa hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Kami sebentar akan Tuhan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah Engkau bangkitkan setiap anugerah Roh-Mu Tuhan. Lewat karunia-karunia yang ada Tuhan, berperan aktif untuk menjamah melawati kami Tuhan. Lebih-lebih boleh memuliakan Engkau. Kami boleh merasakan lawatan daripada Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan yang memberikan kesembuhan tubuh jasmani maupun rohani, yang memberikan kekuatan baru, semangat bagi kami untuk kami tetap melayani pekerjaan-Mu maupun kami melakukan aktivitas. Semua itu kami terima, sukacita sorga yang kami rasakan di dalam penyembahan. Oleh karena itu segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mencuri kemenangan, mencuri damai sejahtera, sukacita dalam hati kami tatkala kami mau datang menyembah Engkau, kami tolak, usir pekerjaan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, ribidis airi biditrai. Terima kasih Tuhan, bangkitkanlah penyerahan kami. Kau tahu segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi, itu semua terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami terlalu yakin Engkaulah sumber jawaban yang pasti atas setiap doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh,
Gembala yang baik menyerahkan nyawanya ke segala domba-domba. Libikau saya laikau damai dan sejahtera hamba-hambaku dan anak-anakku, karena aku ada di tengah-tengah perhimpunan sekalipun kamu dalam bilangan yang kecil, namun kamu sudah menarik hadiratku turun di tengah-tengah kamu, membuktikan kepada kamu akan janji firman. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku sedia hadir Mikau cenah, dan aku hadir untuk melayani kamu satu persatu. Tidak ada yang aku lewati Mikau midlai cenah hamba-hambaku dan anak-anakku, kamu sudah mendengarkan sabda firman. Itu adalah aku sendiri yang berbicara kepada kamu. Aku hanya meminjam mulut lidah bibir hambaku Mikau cenah. Adakah kamu mengerti dengan apa yang aku sampaikan? Sesungguhnya kamulah orang-orang yang aku pilih Mikau cenah, untuk mengandar pekerjaanku Mikau cenah. Kalau kamu menggandar pekerjaan, terutama pengajaran yang daripadaku, kamu tidak akan sepi dari tantangan dan ujian yang lain. Kamu akan merasa tantangan itu lebih berat daripada orang-orang di luar sana yang hidup juga di dalam aku Mikau. Namun percayalah hamba-hambaku dan anak-anakku, berkat pengajaran itu juga akan berbeda yang kamu terima dengan orang-orang di luar sana Mikau cenah. Berkat yang aku percayakan kepada kamu itu akan lebih mulia Mikau cenah. Walaupun mungkin kamu belum mengerti kalau kamu mengalaminya Mikau cenah. Bukankah tadi sudah kuingatkan kepada kamu bahwa kemuliaan yang akan datang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kamu alami sekarang ini Mikau cenah. Ai ditrai cenah laikam cenah. Hamba-hambaku dan anak-anakku, jangan takut dengan kehidupan kamu cenah. Doa-doa kamu sudah naik di hadapanku cenah. Tidak ada yang lewat Mikau cenah. Kalau kamu belum menerima apa yang kamu naikkan dalam doa, itu semua hanya aku lakukan untuk menguji kesetiaan kamu dalam mengiring aku di kala susah. Hanaya lai Mikau cenah ya redno, I let no Mikau cenah. Hanaya cenah, menyerahlah kamu dari sini, karena rohku masih ada di tengah-tengah kau cenah. Ribidis andalo wala rada sidi bidik rai.
Haleluya, rada seedi bidikrai. Amin. Kita dengar suara Tuhan yang kedua. Haleluya. Lari bisik aidi bido. Hamba-hambaku dan anak-anakku, aku sangat mengasihi walaupun kamu sekelompok yang kecil, menjadi satu kesukaan. Aku kenal tiap-tiap kedalaman hati kamu, berbagai macam pergumulan yang kamu hadapi. Tapi kalau sampai pada saat ini kamu masih tetap setia dan teguh di dalam aku, itu semua karena aku yang menguatkan kamu di Fredus. Hambaku dan anak-anakku, ingat kamu baik-baik. Kalau pada saat ini kamu boleh datang menyembah aku, kamu boleh mendengarkan firman-Ku. I know nearly I become. Firman-Ku itu adalah aku sendiri. Berbahagia bagi dia yang mendengar dan menaruh dalam hatinya, serta praktekkan dalam setiap kehidupan kamu. Maka kamu akan melihat ada hal-hal yang indah aku buat dalam hidup kamu. Terutama jadilah kamu terang di tengah-tengah dunia. Be glad you become to my life. Perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini, kali yang kedua aku datang berbicara, karena aku masih tetap mengasihi kamu. Aku perhitungkan kesetiaan kamu bisa berkumpul, tidak akan bersekutu dengan aku. Semuanya itu tidak menjadi sia-sia usaha kamu, tetapi semuanya itu aku perhitungkan, dan kamu akan melihat apa yang menjadi janji-janji dalam hidup kamu. Aku akan genapi bagi hamba-hambaku dan anak-anakku. Tetaplah kamu semangat di dalam melayani pekerjaan ini. Karena ada sesuatu yang aku akan buat di hari-hari yang akan datang, yang belum pernah kamu pikirkan, belum pernah kamu lihat dengan masa. I don't know the Christ. Aku akan lakukan itu, hambaku dan anak-anakku. Meli di kamu karena aku tahu ketaatan kamu di dalam aku, walaupun seringkali diwarnai dengan kekurangan, kelemahan, sebagai manusia biasa. I know nearly I will deny. Aku mengasihi semuanya itu. Tapi sampai saat ini kalau kamu masih bisa bertahan di dalam memegang pengajaran yang ada, let me and know this life was not in Christ, maka kamu akan melihat sesuatu apa yang terjadi. Jangan takut, jangan khawatir, jangan memandang ke kiri atau ke kanan, tapi pandanglah kepada yang ada di depan kamu. Release and multiply yang mustahil bagi manusia. Aku akan lakukan sesuatu yang terbaik untuk kamu. Serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepada karena hanya aku yang dapat memperdulikan kamu, hambaku dan anak-anakku. Demi kepentingan pekerjaanku, aku akan lakukan sesuatu untuk meyakinkan kamu bahwa sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan dan aku tidak pernah berdusta kepada kamu. Lehenai delon nadikrai,
Bekang no dikradi losik no dikradi hamba-hambaku dan anak-anak. Aku tahu setiap pekerjaan kamu. Di dalam kamu memajukan pekerjaan yang ada. Leno bekang mau kamu tetap melibatkan aku di dalam kamu. Resik ada motu tadi. Sehingga kamu akan melihat hal-hal yang tidak pernah terjadi akan terjadi. Resik di mana di lona kai. Karena aku punya banyak cara menyediakan hal-hal yang indah untuk meyakinkan kamu di lona di kai. Bahwa kamu ada di dalam rencana Tuhan. Mengertikah kamu? Jangan ada yang tawarkan. Resik tetaplah kamu maju untuk melayani pekerjaanku dan bersungguh-sungguhlah kamu. Aku tidak mau kalau kamu coba-coba bersungguh dengan aku. Karena aku kenal tiap-tiap kedalaman hati kamu. Aku ada rencana di dalam setiap kehidupan kamu. Pemakaianku indah bagi kamu masing-masing. Hormati dan hargai. Lena dikradi lotena dikradi. Hai hamba, aku tahu pergumulan. Aku tahu keluhanmu. Di enau dikradi lotena. Kalau engkau sudah bekerja di dalam melayani pekerjaanku, walaupun berat, enau dikradi. Satu hal yang perlu aku ingatkan kepadamu, aku tidak akan pernah menutup mata bagimu. Di enau dikradi list ada bosan. Ada sesuatu yang aku akan buat bagi kamu hamba. Di enau dikradi yang tidak pernah kamu pikirkan apa akan lakukan bagi kamu. Resik ada bosan. Tetap semangat untuk melayani pekerjaanku. Karena aku berjanji aku tetap menyertai kamu sampai kesudahan alam. Inilah suara roh. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan anugerah-Mu. Engkau boleh memimpin ibadah kami Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan yang baru, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Agar kami boleh tetap kuat dan semakin bersungguh-sungguh dalam melayani mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Engkaulah kami boleh memperoleh penghiburan yang sejati. Kami boleh memperoleh Tuhan pemulihan yang sempurna Tuhan. Oleh karena itu biarlah dalam ibadah kami pada saat hari ini, kami yang sakit Tuhan Engkau dapat menyembuhkannya. Kami yang lemah Engkau memberikan kekuatan yang baru. Sebab kuasa firman-Mu Tuhan yang memberikan kami pemulihan, kesembuhan dan kekuatan iman. Terlebih-lebih Tuhan Engkau dapat melakukan perkara yang mustahil bagi manusia. Tetapi Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu dapat melakukannya Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi-Mu ya Bapa. Terlebih juga Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, apa yang kami rencanakan untuk mengadakan acara Natal ini. Secara manusia Tuhan kami mempunyai keterbatasan, tetapi ini adalah Tuhan pekerjaan-Mu. Kami beriman kepada Engkau Tuhan. Selain kami melakukan sesuatu, kami juga tetap mengandalkan Engkau, berdoa kepada-Mu Tuhan. Engkau yang mempunyai pekerjaan Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang kami perlukan. Tentu Engkau melihat juga kesetiaan hati kami Tuhan, untuk tetap menjaga hidup kudus suci adanya, terlebih persatuan di antara jemaat. Agar Engkau pun Tuhan akan mengalirkan berkat-berkat berlimpah-limpah yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Tuhan keluarga Kak Hence pada saat ini. Kau berkati Kak Hence dalam segala usaha pekerjaan rencananya di hari depan Tuhan. Semua ada di dalam tangan kuasa-Mu. Berikanlah Tuhan ia hikmat yang daripada Tuhan dalam menjalani aktivitas Tuhan, dalam menjalankan merencanakan hari depan.
Biarlah dengan hikmat-Mu Tuhan, dia boleh dapat melihat ada suatu keberhasilan, ada suatu kemenangan di dalam Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, dia lebih bersungguh-sungguh di dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati juga Kak Joan ya Bapa, di dalam tubuh jasmaninya. Mungkin dia mempunyai suatu kelemahan oleh sakit penyakit yang ada. Tapi kalau sampai saat ini dia boleh ada sebagaimana dia ada, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia, Engkau memperhatikan dalam kehidupannya apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Lewat sakit penyakit yang ada, Kau mampu memberikan pemulihan, Kau mampu memberikan kekuatan yang baru. Terlebih-lebih Tuhan, Kau kuatkan imannya ya Bapa, sehingga dia boleh melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupannya. Kalaupun ini merupakan suatu ujian iman ya Tuhan, tentu Engkau mempunyai maksud yang indah untuk kehidupan rohani daripada Kak Joan Tuhan. Apa yang Kau sudah berikan dalam kehidupannya lewat anugerah-anugerah Roh-Mu Tuhan, itu merupakan suatu kasih karunia yang begitu besar dalam kehidupannya, melebihi segala sesuatu yang dia rasakan dan alami Tuhan. Tetapi oleh anugerah-Mu Tuhan, dia akan melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Rachel juga, Engkau berkati di usia yang masih muda ini Tuhan. Segala aktivitasnya Tuhan, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Biarlah dia boleh menjadi anak penghiburan, kebanggaan bagi kedua orang tuanya maupun untuk keluarga besarnya, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Berkati juga Ibu Sitepu Tuhan, apa yang dia alami dan rasakan saat ini secara tubuh jasmani, rasa sakit apapun Tuhan pada bagian organ tubuhnya, dengan kuasa firman-Mu Tuhan, Kau mampu memberikan kesembuhan. Jauhkan dari segala pikiran negatif Tuhan, perasaan negatif apapun, semua itu intimidasi yang tidak datang daripada Tuhan. Tapi kami yakin percaya dengan iman, kuasa bilur-Mu yang ajaib dapat memberikan kesembuhan Tuhan dari segala ikatan sakit penyakit yang dialami Ibu Sitepu. Oleh sebab itu kuasa setan yang mengintimidasi, yang mencoba mengikat Tuhan dengan kuasa sakit penyakit pada tubuh jasmaninya, kami panggil nama-Mu yang berkuasa melepaskan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa ridis IDBD Try melepaskan segala ikatan sakit penyakit itu Tuhan, dan mengembalikan kekuatan kesembuhan bagi tubuh jasmani yang ada Tuhan. Biarlah apa yang dikonsumsi oleh Ibu Sitepu Tuhan, makanan, minuman, vitamin ataupun obat-obatan, Engkau kuduskan semuanya ya Bapa, agar itu menjadi manfaat yang baik untuk tetap Tuhan Ibu Sitepu merasakan kondisi Tuhan tubuh fisiknya Tuhan sebagaimana mestinya Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, diberkatilah segala pergumulan doanya Tuhan, baik untuk keluarganya, untuk masa depannya Tuhan, untuk anaknya Pramono dan istri Moa Tuhan, bersama cucunya Tuhan. Kau berkati Arthur dan Clarissa, Kau berkati keluarga anak daripada Ibu Sitepu ini Tuhan, dalam segala aktivitas Pramono maupun Moang. Kau berkati bahkan pendidikan Tuhan, Arthur maupun Clarissa, pertumbuhannya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biarlah Pramono Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, sehingga dia boleh melihat kemenangan-kemenangan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Diberkati Tuhan juga Ibu Siska ya Bapa. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hatinya. Kau tetap memelihara kehidupan Tuhan Ibu Siska. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, kebutuhan, keperluannya Tuhan, jasmani, rohani, Engkau menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Berkatilah anaknya Sarah Tuhan di masa pertumbuhannya. Engkau Tuhan berikan kekuatan, kesehatan sempurna, hikmat yang daripada Tuhan. Jadikanlah Sarah Tuhan anak penghiburan, kebanggaan bagi kedua orang tuanya,
hidupnya, terlebih untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berkati juga Kak Elisa Tuhan dalam segala pelayanan aktivitasnya Tuhan, apapun yang dia kerjakan, Engkau menyertai selalu Tuhan. Kasih karuniamu, anugerahmu Tuhan memenuhi pikiran dan hatinya Tuhan, sehingga dia boleh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna. Berikan kekuatan, kesehatan bagi Kak Elisa dalam segala menjalankan aktivitasnya Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, Engkau tetap memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Seluruh jemaat-Mu maupun yang turut menyaksikan live streaming Tuhan, baik Bapak Hani Yohanes maupun Ibu Iren Tuhan, Kau berkati. Begitu juga dengan saudari Feibe Christina, Engkau juga memberkati mereka yang mengikuti secara live streaming. Ibu Pendeta Medi Tuhan diberkati oleh Tuhan, mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan, yang menghadapi berjuang di dalam menghadapi pergumulan Tuhan, Engkau menjadi sahabat yang setia di dalam kehidupan mereka, akan senantiasa menuntun mereka kepada kemenangan, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan, berkat dan janji Tuhan tergenapi atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu juga sekeluarga diberkati oleh Tuhan. Mau bersyukur Tuhan atas berkat kemurahan-Mu. Engkau boleh Tuhan memperkenankan lahirnya seorang anak ke dunia ini Tuhan, bagi keluarga kami. Engkau berkati Tuhan anak kami ya Bapa, dengan pertumbuhan yang sempurna. Di masa bayinya Tuhan, lindungi dari segala kuman, virus, bakteri apapun Tuhan. Tapi biarlah pertumbuhan yang daripada kasih karunia Allah boleh terjadi Tuhan di dalam kehidupan Kenneth ini. Terima kasih Bapa. Begitu juga anak kami Joy diberkati oleh Tuhan. Pendidikannya Tuhan, Kau berikan hikmat, kemampuan, kecerdasan dan kebaikan hati Tuhan di dalam lingkungan pertemanannya, maupun jadikanlah anak kami ini penghiburan bagi keluarga, terlebih memuliakan Tuhan. Istri hamba-Mu juga Tuhan, Kau semakin pulihkan Tuhan luka bekas operasinya, agar dia boleh dapat beraktivitas sebagaimana mestinya Tuhan. Terlebih apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kami percaya Engkau sudah menyediakannya Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala, Engkau berkati, pertambah-tambahkan kesetiaannya di dalam melayani pekerjaan-Mu. Talenta yang Engkau taruh dalam kehidupannya Tuhan, biarlah dia boleh pakai gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Anugerah yang ia miliki Tuhan, biarlah dia boleh pertahankan itu sampai langkah yang terakhir Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat dan bagi banyak orang di dalam melayani pekerjaan-Mu. Hamba-Mu Lucy juga diberkati oleh Tuhan. Engkau tahu pergumulan kehidupannya, masa depannya, keluarganya Tuhan, bahkan kerinduan hatinya di tengah-tengah dia melayani pekerjaan-Mu. Kalau dia boleh setia sampai saat ini Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hatinya. Engkau sumber jawaban yang pasti, menyempurnakan di dalam segala doa dan kerinduannya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami Tuhan sudah berdoa, kiranya Engkau sempurnakan setiap doa yang belum kami sempat sampaikan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu Tuhan, dapat menjadi jawaban, dan Engkau Allah yang akan senantiasa Tuhan menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami. Kami akan akhiri ibadah Beston kami pada saat sore hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datanglah. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan memberikan sembahan.
Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu, berkat rohani yang kami boleh terima. Berikan kekuatan iman bagi kami Tuhan, agar kami tetap setia dan mengalami kemenangan di dalam setiap pergumulan kami. Terlebih-lebih menjadikan kami Tuhan orang-orang yang boleh menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Engkau Allah sumber pancaran berkat, akan memancarkan berkat-berkat yang baru dari segala pemberian kami. Kembalikan berkat baru, berkat jasmani terlebih berkat rohani yang akan senantiasa menyertai kehidupan dan menuntun kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menikmati berkat makanan tubuh jasmani. Engkau terlebih dahulu menguduskannya dengan firman-Mu Tuhan, agar di dalamnya memberikan kekuatan dan manfaat yang baik bagi tubuh jasmani kami. Tangan yang sudah menyediakannya, Engkau membalas berkat baru. Asal-usul berkat yang ada juga diberkati oleh Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan, simpatisan yang senantiasa mendukung dalam pelayanan meja, Engkau perhitungkan semuanya dan membalas berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Tuhan memberkati.